Pace bene, masih di mea culpa. Para culprit, ada satu berita bahwa satu gereja di Berlin, di Jerman, diberi menjadi tempat untuk beribadat bagi saudara yang muslim. Para muslim sholat Jumat di dalam gereja. Karena dalam situasi Ramadan ini sangat terbatas kemungkinan untuk bisa sholat di masjid yang tersedia di Jerman, di Berlin, kalau memenuhi syarat untuk menjaga jarak, physical distancing, social distancing, maka akhirnya gereja membuka diri untuk menjadi tempat bersolatnya bagi umat muslim. Saya pikir ini satu terobosan, tetapi sebelum para culprit ribut, bagaimana Katolik berani melakukan itu? Tidakkah itu melanggar aturan agama? Apakah itu bukan sinkretisme? Sebentar, ini bukan gereja Katolik, tetapi saya pikir ada satu nilai yang berharga di sini. Sekalipun para culprit bisa bebas memberi tanggapan, silahkan beri jawaban di komentar tanggapan para culprit. Tetapi ini benar terjadi di Jerman, di Berlin, dan ini merupakan satu karya yang diapresiasi oleh Muslim sendiri dan berangkat dari keterbukaan hati dari si pendeta, seorang ibu. Apakah mungkin ini terjadi sebaliknya bila misalnya di negara kita ini terjadi? Apakah mungkin toleransi akan sampai pada level ini ketika kita akhirnya saling memberikan tempat kepada orang lain untuk beribadat? Saya pikir kita bisa belajar tentang kemanusiaan dari sini. Bahwa ini bisa berbahaya pada aspek sinkretisme, belum juga, karena pihak Kristen tidak mencampur adukkan ajaran iman di sini. Karena ini hanya soal menyediakan tempat untuk bagi mereka yang muslim melakukan ibadatnya. Tetapi ini tetap menjadi perbincangan hangat saya pikir, dan para culprit silahkan memberikan komentar tentang ini. Tetapi ada yang istimewa di sini sebagai perbuatan kasih melampaui segalanya. Kita bisa melihat satu kebaikan yang istimewa di video itu. Sebagaimana para jemaat muslim itu berkumpul membuat jarak yang sesuai dengan aturan, dan mereka masuk ke dalam gereja itu untuk melakukan ibadat. Di bulan Ramadan, para sahabat muslim meluangkan waktunya lebih banyak untuk religiusitasnya, untuk salat, dan akhirnya pihak gereja membantu mereka untuk mengakomodasi kebutuhan rohani mereka itu. Saya pikir ini informasi yang bisa saja mengundang kontroversi, sangat kontroversial, tetapi ada yang ditawarkan di sini, sesuatu yang melampaui sekat-sekat agama, dan Kristus sendiri adalah seorang yang mau keluar dari comfort zone-nya, dan dia berani melawan aturan-aturan demi nilai-nilai yang mau ditawarkan. Semoga kita sanggup pertama meneladan Kristus dan melihat ini sebagai satu pelajaran iman. Bahwa kita harus lebih berhati-hati mempraktekkannya, oke, tetapi ada sesuatu yang bisa kita pelajari di sini. Dan serentak juga kita coba lihat di sana mereka menghargai betapa pentingnya mengikuti aturan pemerintah. Sementara di negara kita lihat dengan adanya membeludaknya penumpang, mall yang penuh untuk beli baju dan segalanya. Itu menunjukkan kekurang manusiawian kita, kekurang perhatian kita untuk memanusiakan diri kita. Betapa lemahnya kita untuk merawat diri, untuk merawat peraturan, untuk mengikuti peraturan, mengendalikan diri. Dan saya pikir di sanalah seleksi alam yang sedang terjadi, yang dibuat oleh coronavirus ini kepada kita. Sebagaimana dikatakan dalam Amsal 25 ayat 28 itu, orang yang tidak bisa mengendalikan diri itu bagaikan tembok yang mau roboh. Seperti kota yang temboknya mau roboh. Tidak ada lagi pertahanan, sehingga penyakit itu gampang datang kalau kita tidak sanggup mengendalikan diri. Sebuah pelajaran saya pikir ini, dan pace e bene.